Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syabina Oktaveni Putri, mahasiswi Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul dengan NIM 2020-0606-086 yang sedang menempuh semester 2 dan mendapatkan mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis di kelas KJ02 dengan dosen pengampu Ibu Mutiah Munawaroh. Dan untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh beliau, saya akan mempresentasikan pilihan konversi fitting yaitu shortwave diathermy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi perubahan fisiologi pada tubuh pasien jika diberikan alat shortwave diathermy. Yang ketiga ada indikasi dan kontraindikasi pasien. Yang keempat ada dosis penggunaan alat. Yang kelima ada bagaimana cara menggunakan alat itu sendiri. Pertama-tama, apa itu shortwave diathermy? Shortwave diathermy merupakan salah satu modalitas yang digunakan dalam elektroterapi untuk menghasilkan deep heating atau pemanasan suhu atau peningkatan suhu jaringan tanpa meningkatkan lapisan atasnya dengan menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi dengan frekuensi klinikal umum di 27,12 MHz. Nah, sebenarnya shortwave diathermy ini mempunyai cakupan frekuensi antara 10 sampai 100 MHz. Namun, yang paling umum sekali lagi ada di 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11 meter atau juga ada frekuensi lain di 13,56 MHz dengan panjang gelombangnya 22 meter dan 40,68 MHz dengan panjang gelombangnya 7,5 meter. Frekuensi-frekuensi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan terapi yang telah disepakati oleh fisioterapis dan pasien. Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh alat shortwave diathermy ini akan berefek pada ion-ion yang terdapat di jaringan tubuh pasien, yang kemudian ion tersebut akan bergetar, berbenturan, saling bergesekan, kemudian akan menghasilkan panas pada jaringan. Perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh pasien adalah panas pada jaringan karena vibrasi, rotasi, dan perpindahan elektron. Pada peningkatan metabolisme, kemudian tekanan oksigen akan meningkat pula, yaitu metabolisme naik, maka kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tersebut atau sel tersebut akan meningkat sehingga tekanan oksigen akan meningkat juga. Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Ketika kebutuhan oksigen meningkat, maka pasokan darah pun akan semakin meningkat sehingga melebarkan pembuluh darah yang terdapat pada jaringan tersebut sehingga tekanan pembuluh darahnya melebar dan tekanan darahnya akan menurun pada jaringan tersebut. Dan suhu karena adanya panas dari gelombang elektromagnetik, maka suhu jaringan akan meningkat. Kemudian suhu sekitar area yang diberi alat shortwave diathermy itu juga akan meningkat karena darah yang terdapat jaringan akan mengalir ke beberapa bagian yang lainnya yang kemudian membawa serta suhu panas tersebut tadi yang kemudian akan mengakibatkan efek kenyamanan atau efek sedatif pada pasien, kemudian ada kelenturan dari otot dan juga rileks otot. Selanjutnya ada indikasi pemakaian alat shortwave diathermy, yaitu adanya nyeri akut dan kronis pada pasien, ada inflamasi kronis seperti peradangan bursa, peradangan tendon, peradangan otot, ada juga peradangan tulang dan lain-lain. Yang ketiga juga ada menurunnya ROM atau range of motion dari pasien atau besar gerakan yang dapat dilakukan oleh pasien. Yang keempat ada spasma otot, yang kelima ada sprain dan strain, ada hematoma, sinusitis, dan capsule lesions. Itu semua merupakan kondisi patologi yang dialami pasien untuk segera bisa mendapatkan pertimbangan penggunaan
alat shortwave determini. Selanjutnya ada kontraindikasi. Jika terlihat indikasi ini pada pasien tidak boleh diberikan alat shortwave determi. Itu yang pertama, adanya luka, baik luka dalam ataupun luka terbuka, itu tidak boleh diberikan shortwave determi. Yang kedua ada cardiac pacemaker atau alat pacu jantung pada pasien yang mengidap penyakit jantung, karena akan saling mengganggu satu sama lain dan fungsi dari alat efeknya pun jadi tidak maksimal. Kemudian ada implan plastik atau semen tulang dan juga ada implan besi. Jika terdapat metal atau besi dalam tubuh pasien akan cepat menyerap panas yang kemudian menyebabkan kondisi kelainan lain yang tidak diinginkan. Kemudian ada demam, kanker, dan hamil. Kondisi-kondisi itu rentan atau sebaiknya dihindari dan jangan dilakukan intervensi dengan shortwave determi karena takut menyebabkan kelainan lain atau kondisi yang tidak diinginkan. Seperti kanker, mungkin selnya akan membelah lebih cepat dari sebelumnya. Setelahnya kemudian ada daerah anestesi dan ketika pasien berkurang merasakan sensasi panas. Kondisi tersebut sebaiknya dihindari karena ketika pasien kurang merasakan panas, sementara panas pada jaringan itu sudah melebihi dari suhu stabil jaringan biasanya, maka kemudian jaringan-jaringan yang diberikan panas itu akan rusak. Kemudian ada dosis dari penggunaan alat shortwave determi. Yang pertama ada frekuensi, bisa secara pulse atau continuous. Yang pulse itu merupakan pemberian gelombang secara terjeda-jeda, jadi ada saat diberi gelombang dan tidak. Dan ada juga yang continuous atau secara terus-menerus diberikan gelombang elektromagnetik dari alat shortwave determi. Keduanya dilakukan atau diterapkan pada pasien dengan gejala yang berbeda-beda. Pada penyakit artritis biasanya tidak digunakan continuous shortwave determi karena akan lebih berpotensi merusak jaringan yang ada di bawahnya dengan diberi panas secara terus-menerus, karena ada beberapa jaringan yang jika penaikan suhu 1 derajat saja akan merusak jaringan tersebut. Dan yang kedua ada durasi dari shortwave determi ini bisa selama 20-30 menit, tetapi jika pemakaian dengan suhu yang lebih tinggi disarankan untuk mengurangi durasinya, yaitu maksimal sebanyak 15 menit. Dapat diulang selama 2 minggu atau bisa dikatakan juga penggunaan dari shortwave determi ini secara 3 kali seminggu, karena diperlukan jeda sehari atau juga repetisinya harus 2 hari sekali saja, karena jika terlalu sering jaringan yang terdampak akan mengalami kerusakan. Kemudian ada intensitas dari shortwave determi ini, harus dipastikan suhu jaringan dari tubuh pasien yang diberi atau area yang diberi shortwave determi harus dicek secara berkala, yaitu dengan suhu 40-45 derajat Celcius atau suhu stabil dari jaringan yang diberi. Selanjutnya ada cara penggunaan. Cara penggunaan dari shortwave determi ini ada 2 metode. Yang pertama metode kapasitif dengan alat yang bernama airspace plate, dan yang kedua ada PET elektroda. Keduanya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jika di anggota ekstremitas atas atau bawah akan lebih mudah menggunakan airspace plate dengan ujung-ujung dari elektroda
dilindungi dengan plastik yang kemudian diarahkan ke area yang perlu diberikan SWD ini dengan jarak di antara keduanya dan jaringan yang diberikan adalah kurang lebih 3 cm. Yang kedua ada PET elektroda. PET elektroda ini penggunaannya bisa di bagian seperti punggung. Itu akan lebih mudah karena tentu saja dengan airspace plate itu karena harus berdasarkan cakupan alat agak lebih sulit, makanya ada cara lain yaitu dengan PET elektroda yang alatnya dilapisi dengan karet dan penggunaannya harus dilapisi lagi dengan handuk. Yang kedua, metode kedua ada metode induktif, yaitu alat pertama ada kabel yang dililit kepada anggota sasaran tubuh pasien yang sebelumnya dilapisi dengan handuk. Dan drum ada juga berbentuk drum yang ujung-ujungnya dilindungi dengan plastik untuk pencegahan burn atau terbakarnya jaringan. Dan shortwave diathermy yang lebih rinci atau step by stepnya adalah yang pertama, kita harus menyiapkan pasien untuk siap memakai alat tersebut, yaitu pertama harus tidak boleh adanya pakaian di area yang akan diberi shortwave diathermy, tidak boleh adanya perhiasan, elektronik, atau juga aksesori-aksesori yang akan mengganggu kerja shortwave diathermy, apalagi yang terbuat dari besi atau metal, karena akan lebih cepat menyerap panas. Kemudian kita harus mengedukasi pasien bahwa shortwave diathermy ini akan menghasilkan efek yang agak panas dan di jaringan, dan pasien harus segera memberitahu jika adanya kelainan yang aneh dirasakan. Terus yang kedua ada menyiapkan alat, mengenai posisi alatnya, mengenai waktu dari terapi, frekuensi yang akan digunakan, dan intensitas sebanyak apa yang akan digunakan dalam terapi itu. Intensitasnya pun harus disesuaikan dengan pasien, apakah dengan intensitas yang seperti ini pasien akan merasakan panas yang terlalu hebat atau yang nyaman. Sebaiknya disesuaikan dengan yang nyaman kan. Terus yang ketiga adalah cek kondisi pasien secara berkala, yaitu dengan mengecek suhu jaringan seperti menggunakan termometer tembak pada jaringan yang diberikan alat shortwave diathermy ini. Jangan sampai melewati suhu stabil, yaitu yang tadi 45 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan kepada pasien apakah mengalami efek samping seperti mual, pusing, dan sebagainya macamnya. Yang keempat, setelah selesai sesi kita harus mengecek kembali jaringan yang diberi alat tadi, apakah terdapat kemerahan, apakah terdapat kehitaman atau ciri-ciri lainnya. Rapikan alat, pastikan intensitas kembali ke 0, dan merapikan posisi dari shortwave diathermy kembali ke semula. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.